Lukas 13 ayat 22-30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapan MU dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Yesus menggunakan kiasan pintu untuk menggambarkan perihal memasuki kerajaan Allah, yakni pintu yang sempit dan pintu yang sudah ditutup. Inti pokok dari gambaran itu adalah jalan masuk ke dalam kerajaan Allah tidaklah mudah. Perlu ada upaya khusus. Orang harus dapat melewati pintu yang sempit dan jangan datang terlambat supaya tidak mendapati pintu sudah tertutup. Pintu yang sempit kerap dibayangkan sebagai gambaran banyak orang berdesak-desakan saat memasuki pintu tertentu. Karena itu timbul kesan bahwa orang perlu berebutan memasuki pintu sebelum ditutup. Tapi bayangan seperti itu tentu kurang membantu untuk mengerti warta tentang kerajaan Allah yang terbuka bagi semua orang dan ajakan bagi siapapun yang memang ingin benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Kiasan tentang pintu sebetulnya digunakan Yesus saat menjawab pertanyaan seseorang. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Begini kata-kata Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Karena itu, kata-kata mengenai pintu yang sempit atau sesak yang harus dimasuki dengan berjuang sebetulnya lebih sebagai ajakan agar orang berani mengecilkan diri dalam upaya menasuki kerajaan Allah. Bersamaan dengan itu, tentu disampaikan bahwa orang yang membesar-besarkan diri akan sulit memasuki pintu kerajaan Allah. Bahkan tak mungkin melewatinya tanpa menyesuaikan diri dengan pintu itu. Jadi, jelas dan terang benderang nampak ajaran yang dalam dan sekaligus amat nyata, bahwa orang harus sadar diri dan tahu diri di hadapan Allah yang Maha Agung dan Kudus. Orang yang mau dan mampu mengecilkan diri akan mengalami betapa besarnya Tuhan. Itu berarti pintu yang sempit itu bukan semata-mata batu uji, melainkan suatu pengajaran. Dan Yesus mengajar, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tidak diserukan dan diajarkan Yesus agar orang berebutan, sikut-menyikut, saling jegal dalam melewati pintu, atau membuka bisnis tukang catut jalan masuk ke pintu sempit seperti secure parking, atau menjadi preman pungutan rohani liar untuk itu. Yesus justru menyerukan agar orang berjuang atau berusaha atau tekun belajar menerima betapa diri sendiri begitu kecil dan tak ada artinya di hadapan Allah yang Maha Besar. Bila berhasil menjadi kecil, pintu yang sesempit atau sesesak apapun akan dapat dilalui. Upaya untuk mengecilkan diri bukanlah hal yang asing. Ada banyak orang kudus memberikan resep lewat kata-kata dan kesaksian hidupnya. Tetap terpatri dalam benak kata-kata Santo Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kita pun barangkali pernah diajarkan atau disarankan untuk askese, laku tapa, latihan kerendahan hati, mengosongkan diri, tak melekat pada kekayaan, dan sebagainya. Tujuan semua itu sama, yakni menjadikan diri kita kecil di hadapan Tuhan. Pun menjadi pujian bagi Tuhan yang Maha Agung. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ignatius Loyola. Ditulis oleh Franciscus Aliandu, PR.